Institut Agama Islam Negeri dahulunya dibangun dengan semangat ingin mencetak kiai dan ulama-ulama Islam terdidik yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang, bahkan penyelamat umat di tengah gempuran permasalahan dan godaan duniawi. Misi mulia itu dikoridor secara ketat dalam bingkai Al-Quran dan hadis tanpa mengurangi hak untuk melakukan ijtihad. Kiblat akademis ketika itu lebih dominan ke Al-Azhar, Kairo yang diamini sebagai pusat kajian Islam terbesar dan terlengkap saat ini. Ketika itu banyak bermunculan kiai-kiai dan ulama besar yang disegani karena konsistensinya dalam mempertahankan pemikiran keislaman yang murni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tampaknya kini semua tinggal kenangan. Bagi sebagian pihak, entah itu asing ataupun sejumlah pihak lokal yang terinfiltrasi dengan pemikiran-pemikiran barat, yain ala Kairo ini dipandang bisa membahayakan demokrasi yang selama ini kencang kita impor mentah-mentah dari pemikiran barat. Bukan rahasia lagi bahwa pemikiran murni dalam kitab suci dan hadis Rasulullah banyak sekali bertentangan dengan pola pikir demokrasi dan sekularisasi yang membanjiri negara-negara bekas jajahan barat termasuk kita. Indonesia sebagai bangsa dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia bisa menjadi kekuatan tak tertandingi bagi barat apabila benteng Al-Quran dan hadis diterapkan secara utuh. Sebagai pasar yang luar biasa besar, umat muslim Indonesia adalah konsumen potensial, tidak hanya dalam konteks produk dan jasa, namun juga budaya dan keyakinan. Dalam perspektif pemasaran global, etnosentrisme dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap penyerapan produk dan jasa dari luar. Dengan demikian, jika umat Islam Indonesia secara ketat terpengaruh oleh koridor Al-Quran dan hadis yang pada intinya melarang perilaku konsumtif dan hedonis, maka itu bisa membahayakan potensi ekonomi barat untuk menyerbu masuk negeri ini secara besar-besaran. Belum lagi bicara mengenai kemungkinan terjadinya radikalisasi Islam yang dipandang bisa membahayakan kehidupan demokrasi jika pemikiran-pemikiran Jazirah Arab diasimilasi oleh calon-calon cendekiawan Indonesia melalui lembaga pendidikan Islam seperti IAIN. Bisa jadi benar atau mungkin juga tidak, namun cukup beralasan jika kita berpikir bahwa alasan-alasan tersebut yang kemudian memicu lahirnya proyek pembebasan pemikiran di lingkungan IAIN. Argumentasinya, pemikiran-pemikiran ala Kairo terbelenggu oleh batasan-batasan yang ditetapkan oleh kitab suci dan hadis yang dipandang sudah tidak relevan. Boleh percaya atau boleh tidak dengan pandangan ini, namun faktanya, proyek liberalisasi sudah dimulai dan terus berkembang di IAIN. Bermula dari ide Menteri Agama ketika itu, Munawir Sazali, yang pada tahun 1986 mengirimkan 6 orang dosen IAIN se-Jawa untuk memperdalam studi keislaman ke Amerika Serikat yang notabene tidak memiliki akar budaya Islam yang kuat. Ditingkahi pula dengan inisiasi pemikiran Islam rasional yang digagas pada zaman Harun Nasution yang terinspirasi pemikiran Mu'tazilah atau pemisahan diri. Meskipun pada awal-awalnya mendapat tentangan yang sangat keras dari para ulama generasi awal yang notabene didominasi oleh para lulusan Kairo. Sejak itu pula pemikiran bebas mulai bergulir liar di lingkungan IAIN. Pengaruh dari Nurcholish Madjid alias Cak Nur tentang pemisahan wilayah agama dengan publik memicu gelombang sekularisasi yang deras di kalangan mahasiswa IAIN. Proyek liberalisasi semakin kencang ketika IAIN pun berubah status menjadi Universitas Islam Negeri. Meskipun masih menyandang nama Islam, faktanya minat mahasiswa mengambil jurusan studi keislaman justru melorot jatuh ke titik nadir dibandingkan dengan jurusan-jurusan populer seperti ekonomi, komunikasi, hingga teknologi. Pragmatisme mulai menggantikan idealisme. Misi mencetak ulama penyelamat umat turun derajat menjadi hanya memproduksi tenaga-tenaga kerja yang sifatnya komersil. Tak salah jika kita berpikir bahwa mahasiswa yang masih labil itu dihadapkan kepada pilihan mengambil jalur idealisme Islam atau memilih kompetensi populer yang memang dibutuhkan di dunia kerja pragmatis. Celakanya, mayoritas mahasiswa lebih memilih jalur pragmatis. Jika benar proyek liberalisasi itu ada di tubuh IAIN, bisa dikatakan mereka telah berhasil. IAIN atau UIN kini tak ubahnya kampus-kampus konvensional yang sifatnya komersialisasi pendidikan, hanya mencetak tenaga-tenaga kerja dengan embel-embel Islam dalam statusnya. Barangkali idealisme keislaman tinggal menunggu ajalnya saja di kampus yang dahulunya digadang-gadang sebagai pabrik ulama yang disegani di negeri ini. Banjir bantahan dari pihak UIN yang menolak adanya liberalisasi di tubuh kampus tentu sah-sah saja. Argumentasi bahwa penyerapan pola pikir barat dalam tubuh UIN
tidak berarti menghilangkan identitas keislaman yang masih bersandar pada Al-Quran dan hadis boleh-boleh saja digaungkan. Namun faktanya, asimilasi pemikiran barat terlanjur membuat mahasiswa dan dosen terbelah. Kelompok pertama adalah mereka yang mempertahankan koridor Al-Quran dan hadis. Kedua adalah mereka yang sudah berani memasuki wilayah rawan bernama ijtihad dengan cara membebaskan pemikiran sebebas-bebasnya. Dan yang ketiga adalah yang netral yang disebut silent majority, karena memang dari aspek jumlah, kelompok ketiga ini adalah yang terbanyak, sekaligus menjadi objek perebutan pengaruh oleh kelompok idealis dan pragmatis liberalis. Tak heran jika hari-hari belakangan ini, pernyataan-pernyataan yang keluar dari lingkungan UIN kerap membuat dada banyak umat muslim sesak bercampur emosi. Pemikiran-pemikiran bebas ala liberal yang ditunjukkan kelompok pragmatis di tubuh UIN dituding lancang menggugat hukum-hukum dan norma yang sudah qat'i atau baku dalam agama Islam. Atas nama ilmu dan demokrasi pemikiran, seringkali sejumlah pihak dari kelompok liberalis di tubuh UIN mempermasalahkan nilai-nilai yang dahulu tabu untuk dipertanyakan kembali. Jika kelompok idealis secara absolut mempraktikkan kami dengar dan kami patuh, maka kelompok liberalis menambahkannya dengan kami dengar, kami pikir, baru kami taati. Pernyataan-pernyataan menohok pun menjadi sangat biasa meluncur dari kelompok liberalis. Contoh yang paling menyakitkan bagi umat Islam sedunia adalah pernyataan nyeleneh seorang guru besar Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. H.M. Kasim Matar, yang sekaligus juga penggiat Syiah dan didukung oleh jaringan Islam liberal. Beliau berkata, tidak akan kafir seseorang yang agamanya Islam walaupun dia melenceng dari ajaran-ajaran akidah Islam. Seharusnya dalam Islam tidak usah ada istilah poligami karena pernikahan yang sempurna itu hanya monogami. Tuhan tidak pernah ada di depan kita, kedaulatan bukan di tangan Tuhan. Lalu, Rasulullah sudah meninggal, isi Al-Quran perlu direvisi karena sudah tidak cocok lagi. Begitu kata beliau. Jelas bagi umat muslim yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, pernyataan itu sangat menyesatkan. Meskipun bagi sebagian kelompok yang lebih pragmatis liberalis, apa yang dinyatakan itu tak ubahnya sebuah pergulatan pikiran yang lumrah dalam konteks keilmuan masa kini yang bebas dari pengaruh agama. Akidah adalah masalah ketauhidan, meyakini Allah adalah satu. Jika sudah melenceng dari akidah, apakah itu bukan berarti telah ingkar kepada keesaan Allah SWT? Saya tak berkompeten mengatakan itu kafir, tapi silahkan berpikir sendiri sesuai kadar iman dan pemahaman Anda. Apa yang disuratkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran adalah hukum yang kemudian disempurnakan penjelasannya dalam hadis Rasulullah. Poligami adalah salah satu urusan yang sudah diatur oleh keduanya. Pertanyaannya, apakah pantas seorang hamba meskipun ia seorang guru besar mempertanyakan lagi hukum yang telah sangat jelas ini? Paradigma monogami jelas bukan dari Islam, tapi murni pemikiran impor dari kalangan feminis barat. Sebaliknya, poligami adalah jalan keluar yang ditawarkan Islam dan bukan merupakan perintah agar semua laki-laki muslim melakukannya. Apa yang menjadi kelebihan sekaligus menjadi mukjizat Al-Quran adalah keasliannya yang terjaga, relevansinya dengan kehidupan sejak dahulu hingga akhir kini yang terpelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyempurnakan Islam berikut kehidupannya di dalam Al-Quran, yang itu artinya kitab suci ini telah sempurna. Itu yang menjadi nilai absolut yang harus diyakini oleh umat Islam dimanapun adanya. Kitab suci lain sudah direvisi berkali-kali, bahkan diantaranya banyak yang dipalsukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menjaga Al-Quran. Maka sangat menyakitkan ketika seorang guru besar, dengan pengetahuannya yang sangat terbatas sebagai manusia, dengan berani menyatakan bahwa Al-Quran sudah tak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Apa yang ada dalam pikirannya? Apakah ada kekuatan yang mempengaruhinya untuk berpikir bahwa Tuhan juga bisa keliru? Demikian pula pemikiran kesamaan hak waris yang pernah dicetuskan oleh Harun Nasution. Entah ia terinspirasi oleh gerakan feminis yang meneriakan kesamaan hak pria wanita ala barat atau tidak, namun pendapatnya untuk menyamakan porsi hak waris perempuan dengan laki-laki jelas sangat bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakanya, pola pemikiran bebas yang dikumandangkan tokoh-tokoh liberalis dalam tubuh UIN juga menjalar kepada para mahasiswanya. Pengakuan sejumlah mahasiswa, para dosen membiarkan mahasiswa bergulat dengan pemikirannya masing-masing dalam melakukan suatu penafsiran agama. Mahasiswa dipaksa berpikir rasional dengan keterbatasannya masing-masing. Ini sama seperti yang dinyatakan oleh Profesor Kasim.
bahwa orang beragama itu ibarat bermain bola yang jika ditendang kemana-mana tidak akan membuatnya menjadi kafir. Bukankah ini paradigma pluralisme yang memandang sebuah agama adalah sama, sehingga agama kemanapun bola ditendang, maka tak ada kekeliruan padanya. Maka tak heran dari pengakuan Ketua Keputrian LDK Iain Nur Hasanah, banyak mahasiswa yang dengan penafsirannya masing-masing justru lebih banyak berfilsafat, sehingga tak jarang mereka memilih untuk tidak lagi melakukan salat. Ketaatan absolut pada nilai Islam telah jatuh pada tirani kebebasan berpikir yang terinspirasi dari mazhab filsafat barat yang meletakkan hak manusia lebih utama dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bola liar ide pemikiran bebas di tubuh UIN semakin memprihatinkan ketika muncul gerakan masif dari sekelompok mahasiswa yang menggugat kewajiban berjilbab di lingkungan UIN. Bagi mereka, berjilbab adalah masalah penafsiran antara wajib dan tidak. Artinya, telah lahir pemikiran bahwa berjilbab adalah hak dan bukan wajib. Bagi saya pribadi, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat di atas tentang kewajiban berjilbab adalah hukum yang telah jelas dan tak butuh penafsiran apapun lagi. Saya bukan orang muslim yang taat, tapi saya juga bukan orang yang berani berpikir terlalu bebas untuk mempertanyakan perintah berjilbab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.